posisi saya tidak sedang di kampus ya, tidak sedang di Samarinda. Saya di kampus, cuma di kampus Jember. Nah, di kampus Jember, sama-sama di kampus, cuma di kampus Jember. Jadi posisinya di sini saya sebagai mahasiswa masih. Nah, karena lagi ngurusi berkas-berkas untuk wisuda besok pagi. Gitu. Mudah-mudahan tidak mengurangi tidak mengurangi nilai yang kita dapatkan di siang hari ini. Itu tadinya saya mau minta ada sore nanti, tapi ternyata saya masih sambil menunggu beberapa beberapa orang yang mau tanda tangan, jadi saya sambil sempatkan aja. Paling saya waktunya setengah jam aja, tak lama. Saya share screen dulu. Ini tolong diperhatikan betul-betul teman-teman, karena ini menentukan teknis penulisan tugas UAS tentang jurnal atau artikel yang nanti layak untuk dipublikasi. Ya, ini saya kasih pantau dulu. Kita sering ya teman-teman mendengar istilah jurnal, ya artikel, pasti itu setiap dosen yang masuk ke kelas pasti pernah bicarakan ya, dan nggak asing bagi kalian itu kata jurnal ya, kata artikel segala macam. Nah, apa itu sebenarnya artikel, apa itu sebenarnya jurnal? Adalah sebuah publikasi periodik dalam bentuk artikel yang kemudian diterbitkan. Biasanya itu kalau kampus itu menerbitkannya itu 4 sampai 6 bulan. Jadi satu tahun itu biasanya jurnal itu terbit 2 kali. Atau juga ada beberapa kampus yang hanya menerbitkan jurnal itu 1 tahun sekali. Tapi itu tidak masalah. Itu masing-masing punya selingkuh masing-masing setiap perguruan tinggi. Nah, jurnal itu biasanya yang paling terkenal itu, yang paling lazim itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah professional or trade journal, kemudian popular journal, kemudian yang terakhir adalah scholarly journal. Nah, ini kita yang akan bahas adalah yang ketiga, adalah scholarly journal. Ya, scholarly journal atau jurnal-jurnal akademik. Nah, dalam struktur jurnal itu lazimnya dibagi menjadi 8 tahapan. Ada juga yang 9 tahapan, tetapi kita fokus kepada 8 tahapan karena ini yang paling umum. Baik jurnal yang nasional maupun jurnal yang internasional biasanya itu hanya 8. Ada beberapa yang 9, tapi yang paling lazim itu biasanya 8. Ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, ada bahan dan metode, ada hasil, ada pembahasan, ada kesimpulan, dan ada daftar pustaka. Nah, yang pertama adalah judulnya. Nah, judul itu harus singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak boleh memiliki makna yang ganda. Nah, kalau jurnal berbahasa Indonesia itu judul itu tidak boleh lebih dari 12 kata. Sementara untuk jurnal yang berbahasa Inggris itu tidak boleh lebih dari 10 kata. Nah, judul ditulis di tengah halaman menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Ya, nanti kalian bisa cek itu. Setiap artikel jurnal itu pasti begitu selingkuhnya. Kemudian di bawahnya ada identitas, yaitu nama penulis, nama pembimbing kalau itu asalnya dari skripsi, tesis, atau disertasi. Kemudian nama lembaga, ya misalnya Muhammad Karsa. Lembaganya apa? Lembaganya adalah YIN Samarinda misalnya gitu ya. Fakultas Tarbiyah YIN Samarinda misalnya. Kemudian dianjurkan untuk menyertakan alamat serta email. Apa gunanya email? Email gunanya nanti akan mensinkronkan ya ke Google Scholar. Jadi kalian nanti harus punya Google Scholar terlebih dahulu supaya nanti bisa sinkron ke ke Google Scholar-nya. Gitu. Tapi kalau enggak juga tidak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak punya, berarti nanti tulisan kalian tidak akan terkumpul di Google Scholar-nya. Sebaiknya punya, ya sebaiknya punya. Nah, kemudian yang kedua adalah abstrak. Jadi abstrak ini hampir sama dengan ringkasan, tapi bukan ringkasan. Abstrak ini ditulis di terakhir. Jadi abstrak itu letaknya di paling pertama, di lembar pertama, ya.
tapi kemudian nulis abstraknya itu harus di akhir. Karena apa? Karena abstrak itu adalah miniatur daripada apa? Daripada isi jurnal itu, isi artikel itu. Jadi abstrak itu menggambarkan atau sebagai sebuah miniatur dari tulisan yang banyak itu. Nah, abstrak itu isinya adalah mencangkup tujuan, kemudian metode, hasil dan kesimpulan. Jadi dalam abstrak itu hindari kata-kata yang singkatan atau kata-kata yang kalimat-kalimat yang kutipan, semuanya adalah murni dari apa yang ada yang terkandung di dalam jurnal tadi itu. Nah, jurnal itu singkat, padat, jelas, cukup satu paragraf saja, tidak boleh lebih dari 2 paragraf kalau itu jurnal, ya. Jadi hindari singkatan-singkatan. Kemudian yang ketiga adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu Anda boleh menggunakan metode struktur deduktif-induktif atau induktif-deduktif. Ya, boleh, terserah Anda menggunakan yang mana. Tapi setidaknya di dalam pendahuluan itu, baik itu artikel maupun skripsi ataupun tesis ataupun disertasi, setidaknya itu mencakup 4 hal. Ya, 4 hal. Setidaknya itu. Kalau biasanya itu ada 6, tapi saya di sini sampaikan 4 saja. Ya, yang pertama adalah landasan teoritis, yuridis, religius, dan empiris. Nah, kalau yang 6 ditambah dengan 2 lagi, yaitu landasan filosofis serta landasan sosiologis. Nah, tapi saya sendiri minimal 4, itu landasan teoritis, yuridis, religius, dan empiris. Apa itu landasan teoritis? Landasan teoritis adalah pastikan bahwa tema-tema yang kalian angkat, tema-tema yang kalian akan tulis itu punya landasan teoritis. Pastikan tema yang Anda angkat itu sudah pernah dibahas oleh para ahli, oleh para pakar, oleh para peneliti-peneliti sebelumnya, ya. Kemudian disitulah pendapat-pendapat para pakar, para tokoh disampaikan. Tapi tidak semua, hanya yang mewakili saja, ya, yang disebut dengan istilah grand theory. Kalau dalam tesis maupun disertasi disebut dengan grand theory. Nah, landasan teoritis ini nanti akan digunakan di pembahasan untuk mendialektikakan antara temuan dengan teori. Nah, kemudian yang kedua adalah landasan yuridis, yaitu berupa undang-undang. Kalau kita bicara pendidikan, ya itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kalau kita bicara pesantren, misalnya juga bisa ada buka tentang pendidikan keagamaan, misalnya Anda bisa buka PP 55 tahun 2007. Kalau misalnya Anda bicara pesantren, landasan yuridisnya ya biasa Undang-Undang 18 2019. Atau lebih teknis lagi, Anda bisa buka peraturan daerah, ya, misalnya peraturan wali kota, peraturan lembaga yang mencakup tema-tema yang saudara angkat, yang teman-teman angkat. Kemudian landasan religius, ya, yang ketiga adalah landasan religius. Ini adalah pastikan bahwa tema-tema yang Anda angkat itu punya keterkaitan, ya, punya keterkaitan religiusitas dan tema-tema yang Anda angkat. Tapi kemudian landasan religius itu tidak harus berasal dari Al-Quran dan hadis. Jadi landasan religius itu tidak harus berasal dari Al-Quran dan hadis. Boleh kaul ulama, boleh pendapat para ulama, boleh pendapat para ahli, ya, ahli-ahli tentu saja di bidang pendidikan Islam, ya. Kemudian juga boleh berupa nilai-nilai pendidikan Islam. Jadi tidak harus berasal dari Al-Quran dan hadis, boleh nilai-nilai dalam pendidikan Islam. Kemudian yang terakhir adalah landasan empiris. Nah, landasan empiris ini yang kemudian menggambarkan ada fakta menarik apa di sana yang berkaitan dengan tema-tema yang Anda angkat. Ada fenomena apa di situs yang akan Anda teliti. Ada kejadian-kejadian apa yang akan Anda teliti di situs yang akan Anda teliti. Ini tentu saja harus berkaitan dengan kejadian-kejadian itu, fenomena-fenomena itu harus berkaitan dengan tema-tema yang Anda angkat. Anda sampaikan semuanya di situ, di landasan empiris, ya. Itu singkatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan dan metode. Nah, kalau bahan itu biasanya itu digunakan untuk penelitian yang bersifat kualitatif. Nah, kita di sini akan mencoba untuk penelitian, ya, riset-riset berupa
penelitian kualitatif. Jadi jadi bahan itu dibuang saja, langsung aja metode. Nah, ya, metode di sini bagaimana Anda mendapatkan datanya, ya, melalui apa? Wawancara, dokumentasi, observasi, ya. Kemudian bagaimana Anda analisis datanya seperti apa, menggunakan cara analisis datanya seperti apa, itu disampaikan semuanya di situ. Nah, saya sarankan untuk analisis data Anda menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis data interaktif, ya, yang ditulis oleh Miles, Haberman, dan Saldana. Gitu. Tidak lagi menggunakan punya Sugiono, tidak lagi menggunakan punya Moleong, ya, misalnya, karena itu udah daluarsa. Yang terbaru analisis data kualitatif itu yang model interaktif, itu tulisannya Miles, Haberman, sama Saldana. Ya, ada 4 tahapan. Nah, Anda menggunakan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil, ya, hasil. Nah, hasil ini Anda sampaikan di situ hasil daripada apa? Hasil daripada Anda melakukan tadi wawancara, observasi, kemudian dokumentasi dan sebagainya. Anda sampaikan yang paling substansi saja. Jadi tidak semua hasil Anda itu sampaikan, tidak semuanya. Jadi Anda sampaikan yang paling substansi saja. Ya, misalnya berapa lembar, 2 lembar, 3 lembar cukup. Anda sampaikan hasil wawancaranya misalnya, kemudian Anda komentari, ya, bawahnya. Cukup 2-3 wawancara, tapi substansi, yang paling substansi cukup, kemudian Anda komentari. Kemudian nanti selanjutnya di bagian pembahasan itu nanti Anda dialektikakan dengan teori. Jadi hasilnya tadi itu kemudian Anda tarik di bab pembahasan, Anda dialektikakan dengan teori yang tadi sudah Anda tulis di pendahuluan tadi itu, ya. Anda dialektikakan di situ, Anda coba kompromikan di situ, Anda bangun, Anda susun, ya. Anda narasikan antara fakta, antara hasil penelitian Anda dialektikakan dengan teori yang tadi Anda kemukakan di atas, didukung oleh beberapa teori-teori lain, teori pendukung, teori pengikut, ya, dan teori-teori lainnya yang menyertainya. Kemudian yang terakhir adalah, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah rangkuman atau ringkasan, ya, bukan ringkasan juga, substansi daripada pembahasan tadi itu. Apa yang setelah Anda dialektikakan, kemudian Anda tarik sebuah kesimpulan di situ. Nah, ya, kesimpulan cukup 1 paragraf saja, tidak perlu banyak-banyak. Ya, singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang terakhir adalah daftar referensi atau daftar rujukan. Nah, daftar rujukan di sebuah jurnal itu harus 80% itu berupa jurnal. Sisanya 20% itu berupa buku dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda menulis jurnal, itu 80% itu referensinya harus berupa jurnal. 20%-nya Anda boleh dari buku, Anda boleh dari yang lainnya, majalah misalnya, atau apapun yang berkaitan dengan tema yang Anda angkat. Itu berkaitan dengan referensi. Sampai di sini ada yang mau disampaikan kira-kira, teman-teman? Teknisnya. Nah, kemudian selingkungnya, misalnya Anda nanti boleh cek beberapa jurnal, Anda tulis, Anda bisa pelajari gaya bahasanya seperti apa, ya, kemudian selingkungnya seperti apa, ikuti. Nah, kemudian footnote-nya juga harus disampaikan. Misalnya Anda lihat selingkungnya di kampus mana gitu, menggunakan footnote, ya, Anda ikuti dengan footnote, ya, begitu. Jadi kita itu di IAIN, UIN, dan sebagainya itu masih menggunakan footnote, jadi bukan endnote, ya. Jadi nanti harus menggunakan footnote, tidak menggunakan endnote. Kemudian yang paling terakhir, plagiasinya itu maksimal 30%. Plagiasinya maksimal 30%. Jadi kalau misalnya nanti dikumpulkan, saya scan kemudian masih lebih daripada 30%, saya nanti akan kembalikan untuk segera direvisi. Ya, direvisi, kemudian nanti dikumpulkan lagi melalui ketua kelas. Jadi ketua kelas nanti pas nanti jadwalnya UAS, nanti mengumpulkan hasil karya teman-teman, kemudian nanti segera saya lakukan scan plagiasi yang masih di atas 30%. Nanti saya akan kembalikan untuk dilakukan referensi. Caranya seperti apa? Caranya menghindari plagiasi, Anda menggunakan parafrase, ya, itu udah jalan terbaiknya. Anda boleh melakukan parafrase terhadap misalnya Anda masih ternyata di scan masih banyak
plagiasinya, boleh Anda melakukan upaya-upaya parafrase ya. Upaya-upaya parafrase itu udah jalan terakhir, itu nanti dikumpulkan lagi ke saya. Nanti kemudian kalau udah clear semuanya di maksimal 30%, maka nanti saya akan sama-sama submitkan ke beberapa jurnal yang udah saya sampaikan ke para pengelola. Nah, nanti kalau tidak, tulisan ini nanti akan menjadi kenang-kenangan kalian ketika nanti Anda selesai melakukan studi kuliah di mata kuliah manajemen pesantren ini. Kira-kira begitu ya. Kemudian untuk soal nilai, saya akan berikan nilai, tapi untuk yang betul-betul clear ya, untuk yang betul-betul clear dalam hal tugas. Jadi misalnya Anda masih mengumpulkan, kemudian saya revisi, saya kembalikan, tapi kemudian Anda tidak mengumpul, ya maka nilainya ada, tapi kemudian nilainya nggak akan bisa dilihat di siakat. Kalau nanti nilainya tampil di siakat ketika Anda clear urusan tugas-tugas bersama dengan saya. Ya, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Apa ada konfirmasi atau pertanyaan yang bisa saya bantu, saya jelaskan? Silakan. Bapak boleh minta materinya kah? Boleh, nanti saya share ke Erwin ya. Iya Pak. Ya, nanti share, biar disampaikan ke teman-teman supaya jelas. Kira-kira begitu ya, Mas Erwin dan kawan-kawan yang lain sebagainya, dan kawan-kawan yang lainnya. Saya kurang begitu konsentrasi karena ini tidak sedang di kursi yang biasanya, jadi nggak terlalu konsentrasi. Mohon maaf kalau agak-agak kurang jelas. Nanti Anda bisa baca sendiri lah ya, bagaimananya. Cukup kira-kira ya, Mas Erwin ya. Terkait temanya itu Pak, bagaimana Pak ya? Pak, kita gunakan yang kemarin Pak. Ya, untuk tema silakan yang sudah saya bagikan kemarin. Tinggal nanti atur kalian secara teknisnya seperti apa. Ya, itu kan tema. Anda boleh membuat judul secara teknisnya. Silakan diatur seperti apa. Gitu. Bisa dimengerti? Jadi misalnya kalau kita bikin tema yang berkaitan dengan sekolah itu Pak, jadi kita harus datang ke sekolah ya Pak ya untuk melakukan interview segala macam atau ya. Jadi Anda tidak harus datang ke sekolah, Anda juga bisa melakukan observasi, Anda bisa melakukan wawancara melalui telepon. Ya, saya tidak akan mengatur bagaimana cara Anda dapatkan datanya. Yang saya hanya tahunya Anda dapat data, itu aja. Teknisnya seperti apa? Apakah Anda mau telepon, apakah Anda mau datang ke situ, terserah. Misalnya kan pasti kalian udah punya kenalan kan di tiap-tiap sekolah kan, atau pesantren atau sekolah, terserah saja, mau sekolah, mau pesantren, mau apa, terserah. Saya tidak terlalu tegas mengatur itu. Siap Pak, siap. Jelas ya? Jelas Pak. Iya Pak. Baik, kalau jelas saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Kita barcode kurang 3 kali ya Mas Erwin ya? Iya Pak, kurang 3 kali. Nah, nanti malam saya kirimkan barcode-nya karena ini saya di luar soalnya. Nanti malam saya kirim barcode-nya ke Mas Erwin, kemudian nanti disampaikan ke teman-teman. Baik, begitu ya Mas Erwin ya. Saya mohon maaf sekali tidak bisa melayani dengan baik karena memang kondisinya lagi di luar ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya mohon dimaklum, mohon dimaafkan, mohon ridhonya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.